Halo, shalom. Selamat pagi. Ya, selamat hari Kamatan dan hari Gawai juga. Ya, sebab kita di dalam suasana itu juga, khususnya untuk yang di negeri Sabah dan Sarawak masih dalam panas-panas sambutan tersebut. Oke, yang di belakang boleh kalau dapat boleh maju, isikan tempat-tempat yang banyak kosong. Ya, oke, dan kita bersyukur buat pimpinannya di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun ramai yang sudah yang balik keluar pelabuhan, orang bilang check out gitu. Ya, dan ada juga yang check in. Ya, puji Tuhan, semuanya dipimpin, dituntun olehnya. Ya, dan kita juga bersyukur karena kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi di tempat ini. Ya, karena bukannya ramainya dan sedikitnya, tetapi Tuhan kata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Amin. Ya, jadi semangat tuh, ramaikah tidak ramaikah, tetap bersemangat. Ya, tetap bersemangat. Walaupun kata 2 orang, tetap bersemangat karena Tuhan ada bersama. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kami juga, ya saya juga mengambil kesempatan mengucap syukur di mana perjalanan saya dan suami ke Kota Kinabalu beberapa hari yang lalu merentas negeri ke negeri lalu. Sebab di sini pun negeri juga, ke Keke, lepas itu ke Lawas lagi dan balik ke Labuan dengan sangat baik. Kalau menyatakan kebaikan Tuhan ini membuatkan kita senantiasa terharu. Ya, bukan kita tidak menghadapi masalah, tetapi semuanya dipermudahkan. Dan itulah perjalanan. Untuk saya sendiri juga, saya risau saya akan penat sekadar, tapi semuanya dikuatkan oleh kerana anugerahnya Tuhan. Ya, itulah kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Ya, saya percaya kita juga banyak bersyafaat di dalam doa kita di rumah. Demikian juga dengan bahan-bahan doa yang dikongsikan. Ya, khususnya kita punya penyelara juga pendoa syafaat Puan Audrey yang senantiasa alert juga dengan doa-doa, dan kita terus bersyafaat. Oke, beberapa perkara kita doakan untuk pembangunan gereja ataupun dewan retreat center yang sekarang di dalam proses meletakkan, memasang atap. Yaitu yang kita lihat sekarang ini, kita terus berdoa. Semuanya berjalan di dalam doa kita. Dan kita berdoa untuk pembangunan ini sehingga selesai seperti mana yang doa-doa kita selalu. Ya, kita doakan untuk dana pembangunan ini juga. Bahkan juga kita jangan lupa untuk bangunan sedia ada tempat ini. Puji Tuhan, karena hari demi hari ada penambahbaikan yang membuatkan kita buat kejutan. Puji Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, ya, yang senantiasa memakai anak-anak Tuhan. Ya, tinggal sudah kan tengok tadi, sesuatu yang nampak lagi baru, sesuatu yang membuatkan ya kita berdoa. Ya, puji Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Dan demikian juga kita berdoa juga yang terdekat ini untuk gabungan doa kawasan Zon Labuan pada
pada 15 hari bulan di tempat ini kita tuan rumah, dan kita juga diberi pelayanan dalam gabungan itu, dalam pujian, dalam membawa pujian penyembahan, yang kita juga berdoa untuk BMM juga diberi tugas mengambil pelayanan tersebut agar penglibatan minggu depan kan, yang 15 hari bulan semua sudah kembali dari bercuti. Oke, kita doakan itu penglibatan ramai. Kalau boleh ruang ini tidak cukup, ya itulah kerinduan kita, dan kita doakan. Dan kita doakan juga yang terdekat bagi konferensi wanita, penglibatan kami juga pelayanan wanita yang akan mengikuti konferensi secara online yang bermula dari 7 hari bulan, 7 hingga 9 hari bulan secara online. Ya, seperti mana yang sudah dikongsikan, doakan juga ibu-ibu, bukan saja kami ibu-ibu Pohon Batu, tapi kita terus doakan ibu-ibu, khususnya SIB Sabah, dan karena dia online mungkin juga Sarawak dan Semenanjung. Ya, dan doakan itu. Dan itu beberapa perkara doa yang kita boleh angkat. Yang kalau tidak dapat angkat semua, angkat satu. Dan doakan kesatuan kita juga di sini, di SIB Pohon Batu, agar kekal tetap satu di dalam kasih Kristus. Oke, saya ajak kita semua berdiri. Kita juga terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang tidak bersama kita, yang balik bercuti. Perlindungan Tuhan yang ada di dalam setiap perjalanan keberadaan, yang sakit, baik yang ada di hospital pada ketika ini. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kudus, Bapa yang agung, yang mulia, Allah yang menyediakan segalanya di dalam kehidupan kami. Kaulah Allah gunung batu kami, kota benteng kami, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, dan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang kami puja-puja dan puji-puji. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tidak berhenti-henti Bapa menaikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang senantiasa memelihara kami, memelihara hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di mana kesempatan ini kami dapat bersatu, kami dapat bersama di tempat ini Tuhan dengan satu tujuan kami, yaitu memuji-Mu, menyembah-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji-pujian, menerima segala sembah kami. Haleluya Yesus, haleluya. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, di mana waktu-waktu yang sudah kami lalui,
Kami juga dimampukan di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala tugas-tugas kami ya Bapa, seperti mana yang Tuhan tetapkan di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat segala berkat-berkat yang kami nikmati. Haleluya, haleluya. Dan kami dapat nikmati semuanya itu, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Tidak adanya kekuatan, tidak adanya kehebatan kami tanpa-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya, karena Engkaulah Allah yang mencukupkan kami, Allah yang senantiasa melihat, Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami yang berdosa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ampuni kami jika mana kami lalai di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Kami lalai di dalam tanggung jawab kami, lalai melakukan kehendak firman-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Ampuni kami agar kami juga pegang dengan segala teguran, dengan segala ingatan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami, untuk kami lebih hidup sempurna, tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan membawa beberapa perkara doa ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pembangunan retreat center yang sedang di dalam progres pada saat ini, di mana pemasangan atap yang berlaku, kerja buat yang dilakukan oleh kontraktor sekarang ini ya Bapa. Dan kami letakkan semuanya di dalam tangan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam semuanya Bapa di surga, karena Engkau-lah yang menopang, Engkau-lah yang mendasari semuanya. Bahkan juga Tuhan, bangunan yang ada saja ada tempat kami mengadakan ibadah pada masa ini, bahkan bangunan-bangunan yang ada di dalam tanah ini Bapa, kami letakkan semuanya dalam pemeliharaan-Mu, agar kami juga menggunakan semuanya dengan hati yang bersuka cita, bahkan perlindungan-Mu di dalam segalanya. Haleluya, terpuji, termulialah Engkau ya Abah ya Bapa. Bapa di sorga, demikian juga kami sepakat berdoa untuk konferensi pelayanan wanita juga SIB Sabah yang akan bermula pada 7 hari bulan ini ya Bapa. Baik itu secara yang bersemuka, baik itu secara online. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga kami letakkan setiap ibu-ibu, agar diberi satu kerinduan, kerinduan untuk bersama, kerinduan untuk memuji-Mu Tuhan, walau itu secara online. Bapa di sorga, inilah waktunya Tuhan memberikan kami peluang, memberikan kami waktu-waktu ya Bapa, untuk kami bersama di dalam kesatuan kami, untuk kami belajar banyak firman-Mu untuk kami Tuhan, untuk kami menerima segala teguran, segala pengajaran di dalam firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Bapa untuk urus setia ataupun jawatan kuasa induk pelayanan wanita Sabah yang mengelolakan dan mengendalikan semuanya, baik itu secara online, internet yang kami pakai. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga kami letakkan semuanya ya Bapa. Pemeliharaan Tuhanlah di sepanjang talian itu ya Bapa, yang kami manusia tidak terkendalikan, tetapi Engkau ya Bapa yang di atas segala-galanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Pastor Susan juga yang akan melayani firman-Mu, lewat firman-Mu ya Bapa. Tuhan memakai dia, Tuhan memakai dia, mempersiapkan dia
Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami juga sepakat berdoa meletakkan gabungan doa SI Vision Labuan pada 15 hari bulan ini juga ya Bapa. Kami letakkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang berperkara di dalam segalanya. Bahkan kami juga ya Bapa sebagai tempat mengadakan sebagai tuan rumah acara ini diadakan, dan gereja-gereja dan gabungan 3 gereja ini juga ya Bapa, Tuhanlah bekerja kalau ini satu yang akan terus menyatukan kami ya Bapa, 3 gereja yang ada di Pulau Labuan ini ya Bapa. Biar kehendak-Mu jadilah di dalam setiap pribadi kami ya Bapa, untuk kami menjadi satu di dalam Yesus, satu pelayanan, satu tujuan kami Bapa, dan agar kami Tuhan menjadi satu kesatuan yang hidup rukun damai di dalam kasih perlindungan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, biar juga kesatuan yang akan terus berlaku di ketiga gereja dan juga OCC ya Bapa, menjadi satu kesatuan kehidupan kami ya Bapa, agar kami juga Tuhan terus maju, agar kami juga Tuhan memelihara kesatuan kami, kesungguhan kami, keutuhan iman kami di dalam-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala persiapan, baik anak-anak-Mu Tuhan yang akan membawa sabda firman-Mu, baik anak-anak-Mu yang akan terlibat di dalam pelayanan praise and worship, dan anak-anak-Mu juga Tuhan yang akan terlibat di dalam persiapan untuk perkara-perkara doa. Kami letakkan semuanya itu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanlah juga yang akan menyediakan segala apa yang kami perlu lakukan ya Bapa, baik itu perkara-perkara doa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Bapa, kami juga sepakat berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di hospital, dan dimanapun ya Bapa. Kami juga berdoa lawatan Tuhan, jamahan-Mu juga mereka akan nikmati, dan mereka akan rasakan ya Bapa pemulihan, sukacita, damai sejahtera Allah yang akan terus mereka nikmati juga ya Bapa. Demikian juga bagi keluarga-keluarga-Mu, keluarga-keluarga yang ada dimanapun pada saat ini, baik yang ada di kampung, baik mungkin ada yang bekerja pada saat ini Bapa. Kami letakkan semuanya di dalam pimpinan-Mu dan perlindungan-Mu. Engkaulah Tuhan di atas segalanya, dan Tuhanlah yang memelihara, dan Tuhanlah yang menjaga. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang agung. Bapa, kami letakkan juga acara kami di tempat ini pada pagi hari ini dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Biar kami juga Tuhan dipenuhi dengan roh memuji-muji, roh menyembah-nyembah. Karena itulah kerinduan kami ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami letakkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak-Mu juga yang akan terlibat di dalam pelayanan mimbar di tempat ini pagi hari ini juga ya Bapa. Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang akan memampukan semuanya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami letakkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, sila duduk.
Dan seterusnya kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Ada dua anak kita yang akan membaca ayat dan masa dan tempat diberikan. Michelle dan Rima. Shalom. Pembacaan yang pertama terdapat dalam Amos 2 ayat 1 hingga 5. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh kerana ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan menyelenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, kerana 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh kerana mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Sekian. Pembacaan yang kedua terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 1 hingga 10. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bahagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bahagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan kerana dirinya sendiri dan kerana pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sedar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahawa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Kerana semuanya itu di samping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Thank you. Oke, terima kasih, puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada, mungkin adakah yang pertama kali datang? Tidak ada. Oke. Bukan semua adalah yang keluarga yang sudah hadir sebelum ini. Oke, selamat datang sekali lagi, selamat beribadah bersama. Dan seterusnya saya silakan tempat ini untuk tim yang akan melayani kita di dalam praise and worship. Dipersilakan.
akan terus memuji Tuhan. Tuhan adalah pelukis cakrawala. Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia juga yang mencipta setiap pribadi kita. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan.
memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya mempersilakan Brother Ricky untuk mendoakan persembahan dan persepuluhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan dan syukur menaikkan kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa, sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang begitu juga mereka yang tidak dapat bersama-sama dengan kami memberi pada pagi hari itu. Engkau juga akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Tuhan, persembahan yang akan dikumpulkan itu nanti akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord, because we want to see you.
seni penyembahan dan tim yang melayani pada pagi hari ini. Saya kagum dengan yang 2 orang yang berbadan 2 ini, tidak pakai emas lagi orang. Jadi capacity oksigen paru-paru ini mereka ini siap untuk proses kelahirannya. Tuhan mempermudahkan. Baik, ya, keluar sudah tajuk saya ini. Bacaan ada 3 di sana. Saya coba menekankan sesuatu baik maksudnya. Don't miss it, jangan terlepas dengan pelambatan. Jadi on the way pergi sini saya teringat itu signboard kan. Seboleh-bolehnya banyak signboard dipasang sebagai satu peringatan sebenarnya. Peringatan sebenarnya slow down. Nah, ada 20 km lagi kah? Berapa meter lagi? Simpang ke kiri. Apalagi kalau yang master dalam pakai apa namanya itu X itu west kayak itu. Kan begitu gitu. Oke. Pertama kali saya pernah coba pakai itu kan bersama keep left dia cakap left fork lah, fork apa kalau pergi Lebuh Raya KL dia cakap fork on left, second, third turning, jadi susah mau mengerti dia. Nah itu dalam konteks dunia ini lah, untuk menangkap itu memerlukan untuk belajar, untuk alert, untuk mengerti apa yang coba disampaikan. Jadi pembacaan pada hari ini tidak jauh daripada apa yang Pastor ada sharekan pada minggu yang lepas. Dia ada menyentuh di dalam Matius 4 sebab saya bawa kita dalam Matius 3. Saya pertama kali pakai benda. Biasa saya print out ngam, ini hari printer habis dia punya ink. Terpaksa saya rely dengan ini. Baik, dengan tajuk Don't Miss It. Jangan terlepas, jangan berlepas. Maksudnya ini ada sign. Kayak ini adalah satu kata-kata seruan. Come on, jangan don't miss lah, begitulah gitu kan. Kalau kita miss sesuatu kita akan kata alamak gitu kan. Ada banyak keluhan kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini saya akan membawa kita dalam bacaan Matius 3 1 hingga 12. Tidak asing bagi kita. Boleh kita bacanya sama-sama? Kita berdiri kalau boleh. Matius 3 mulai pada ayat 1. Saya akan membaca dari yang pertama dan disusuli oleh kamu supaya kita rasa ramai-ramai. Jadi yang online itu ramai orang itu. Baik, oke. Pembacaan Matius 3, pembacaan dari ayat 1 hingga 12 naskah dia. Tapi saya akan membaca ayat 1 dan seterusnya, ada yang berada di sini. Oke, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak
melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu ini, Bapa. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tidak punya apa-apa, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu mampu untuk memakai siapapun yang Bapa di surga, ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ini dipermuliakan di dalam semuanya dan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami semua juga akan menerima berkat daripada firman-Mu ini, keluar dengan satu kesegaran yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah membaca dari sampai ke ayat ke-12 dan tidak asing lagi. Kita mulai dapat gambaran-gambaran itu, apa yang sedang terjadi. Yang saya tertarik ketika saya mempersiapkan diri ini, sebenarnya minggu lepas baik. Jadi saya apa message ini kan. Minggu lepas sudah berlalu, masuk hari Isnin, masih juga saya tak dapat apa yang sebenarnya mana saya mau bergerak. Silence begitulah. Kalau mau itulah payah ada kalau mau menyediakan pengkhususan firman Tuhan. Jadi sangat-sangat memerlukan sokongan doa. Jadi dan masuk hari kedua belum, hari ketiga belum, hari keempat kali. Aduh sejak macam mana ini mau call pastor backup ataupun kita pergi online kasih on saja. Boleh jadi macam kan. Masih lagi tunggu. Dan itu perkataan guru Yudia itu terus pada hari 5 itu keluar itu perkataan guru Yudia. Yang saya pikir apa sih? Kenapa Yohanes ini sebut ini di guru Yudia? Kalau kita baca ini sebenarnya di Yerusalem kan? Apa yang ada di Yerusalem? Pastinya itu bait suci Allah, kemegahan. Yerusalem adalah pusat keagamaan Yahudi. Semua orang tertumpu sana, semua dengan building dia. Mungkin itu sebab sudah ada runtuh satu kali, dirobohkan, build lagi. Jadi there's pride di sana di Yerusalem, kan? Bahkan saya orang Yahudi, hebat bahkan begitu. Dulu sudah roboh, sekarang dibangun kembali. Nah, center satu secara tidak langsung dia attract itu ekonomi semua sana. Everything is about Yerusalem di sana. Tetapi dan saya percaya Yohanes ketika yang menyerukan itu dia sedang menggenapi apa yang Nabi Yesaya katakan kan berpuluh tahun sebelum dia katakan di padang gurunnya dia akan terdengar suara. Nah, itu dimaksudkan sebagai Yohanes. Dan saya pikir kenapa pada masih di luar sana? Kenapa tidak begitu bait suci itu di sana dan berseru? Kenapa tidak di sana? Semua orang datang sana, tengok ya. Pastinya ada maksud. Itu saya menyesal. Apa itu guru Yudea itu? Nah, jadi saya ambil ayat emas itu ayat 1 hingga 3 dan pembacaan kita tadi itu tadi tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dia muncul di padang gurun Yudea, tidak pilih di dalam itu kota Yerusalem, tapi di luar. Dan perkataan dia bertobatlah. Apa salah dengan orang Yerusalem? Apa salah dengan yang di sana? Something wrong. Ada keadaan yang tidak betul di sana. Dia sedang memperlihatkan suasana. Dia sedang bukan secara tidak sengaja mengatakan itu. Bertobatlah yang kedua. Dari 3 ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketiga berkata, ada seorang orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Kenapa di luar sana? Kenapa di padang gurun? Kenapa tidak di Yerusalem? Persiapkanlah di sana. Ya, slide seterusnya.
padang gurun Yudea itu bagaimana keadaannya? Oke, apa gambaran sebenarnya? Kenapa dia sebut padang gurun Yudea? Kenapa dia tidak banding di kota Yerusalem seperti yang saya sebut tadi kan? Jadi ada 3 yang saya tulis di sana, gambaran padang gurun itu bagaimana? Itu di Yudea. Oke, bagaimana? Dia bukan saja pasir-pasir, ya, batu sebenarnya. Kalau kita baca, Yesus pun dicoba di padang gurun, kan? Nah, jadi padang gurun secara fisikal dia adalah tanah yang kering, tandus, tidak ada air. Oke, baca di grafis. Oke, tandus, tak ada air. Oke, sampai sekarang kalau yang berkesempatan pergi, saya ada pergi sana, ya begitulah itu keadaannya, berbatu-batu. Oke. Tidak rata, itu gambaran dari jauh, sebenarnya berjurang-jurang. Oke, jalan-jalan tiba-tiba ya begitu. Jadi tidak rata, banyak yang tak baiklah di sana, tak bestlah kalau mau tinggal sana. Tetapi padang gurun yang seterusnya melambangkan perjalanan orang Israel. Pertama kali orang Israel keluar dari Mesir, kan? Itu perjanjian lama. Bagaimana pengalaman orang Israel, bangsa yang tak ada apa-apa itu, mereka dijadikan satu bangsa pilihan. Oke, perjalanan mereka melalui itu desert, itu padang gurun. Nah, mestinya padang gurun Yudea itu, ya, itu sebagai satu metafora, gambaran maksud dia. Di padang gurun itulah Allah memperkenalkan diri mereka kepada bangsa orang Israel. Mungkinkah waktu itu ketika Yohanes katakan, waktu dia berdiri di sana, mungkin ada beberapa orang yang datang, ingat siapa kita dulu sebelum itu kita menjadi satu bangsa yang hebat lah begitu. Ingat asal usul kita dulu dari mana? Mungkin ada perbandingan Yerusalem yang sekarang yang waktu mereka itu, dan ini gurun yang kering kuntang dengan berbagai fisik itu gurun sendiri. Itu melambangkan perjalanan orang Israel, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka ini. Dalam Yeskiel 47, saya sebut saja Yeskiel 47:1 hingga 10, agar diberikan gambaran mengenai air yang keluar dari bait Allah. Itu gambaran, ya. Secara alam roh, mungkin itu akan terjadi dalam kedatangan Yerusalem yang baru. Ya, tanah yang kering, yang tandus yang sekarang ini akan diairkan. Kepulauan secara fisik itu berubah ketika ada campur tangan daripada Tuhan. Okay? Jadi salah satu sumber yang sekarang ini kalau masih dikaji adalah sumber air yang bagi kawasan yang gurun ini dari atas. Jadi secara rohani dia dari atas juga kepulauan rohani bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Itu lambangnya kekeringan kita itu, kekeringan perjalanan kita sebagai orang percaya. Kita sangat memerlukan dari atas begitu. Dan yang ketiga, padang gurun adalah gambaran hidup manusia belum beres. Dia ada banyak sisi di sana. Jadi kalau pikir 1, 2, dan 3, balik kepada Yohanes ketika dia katakan bertobatlah, penting kan? Bertobatlah. Ketika mereka keluar, mereka dengar dia sedang menyerukan seruan ini. Pastinya ada satu kekosongan yang dalam diri mereka. Kalau dalam pembacaan kita tadi ada 2 yang kita nampak tadi kan, dalam Matius 3, 5 hingga 7 itu beberapa orang yang datang kepada Yohanes dan menyahut seruan pertobatannya. Dan juga ada yang guru-guru Farisi dan yang Saduki itu datang, tapi itulah pembacaan kita tadi, mereka ditegur karena mereka ingat Tuhan tidak lihat hati mereka. Nah, saya terus pergi sini. Dalam gurun yang dari gurun itu sebenarnya Yohanes, kalau kita baca ini, dia memperlihatkan keadaan hati hidup
orang Israel pada waktu itu. Kamu punya segala kemegahan, bait suci itu, segala itu kamu punya the law, itu paling strict itu doang, religion mereka Yahudi itu, the law kamu punya itu. Kalau pasal hukum hakam kata orang itu, mereka lah yang paling top, tamadun mereka lah yang yang the best. Tetapi ketika Yohanes mengatakan bahwa mereka memperlihatkan latar belakang itu gurun, sebenarnya di hati mereka seperti itu. Di sebalik kemegahan itu, di sebalik keagamaan itu, agamawi ritual mereka yang orang mungkin respect, orang begini hormat, holy betul kudus begitu, tapi di mata Tuhan seperti itu gurun, belum beres di hadapan Tuhan. Kalau saya pikiran ini, ya mata Tuhan sejak dari Tuhan memilih mengangkat mereka menjadi satu bangsa yang hebat, hebat sampai sekarang pun mata Tuhan masih melihat, memperhatikan. Ada maksud tertentu bila mata Tuhan melihat, dia mungkin melihat belas kasihan dan juga dalam penghakiman. Nah, itu yang kita selalu lupa. Kan dia kasih Allah yang penuh kasih, kan dia Allah yang begini. Jadi pembawaan kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Itu maksudnya masuk itu pengertian ataupun perkataan kompromi. Masuk juga perkataan yang munafik, itu perkataan. Masuk juga perkataan yang lain, semua yang berselindung. Tetapi di mata Tuhan dia peol, dia nampak. Bulan-bulan lepas saya pergi Morbidai begitu X-ray kan, lucu juga lah pergi buat X-ray, dan mungkin dulu kecil gitu, saya ingat sudah. Jadi ketawa juga lah tengok itu tulang itu film itu kan, wah lucu juga begini. Dan bayangkan macam mana Tuhan lihat kita saat ini. Dia scanning satu kita. Apa yang dia lihat sebenarnya? Bagaimana keadaan hidup kita di hadapan Tuhan? The next. Dalam ayat yang seterus itu kan ada perkataan dikatakan, setelah dia bagi gambaran ini, what should we do? Apa yang harus kita buat apabila kita diperlihatkan, apabila Tuhan menyentuh ataupun berbicara kepada kita, hey, belum settle lagi, keadaan hidup kita seperti itu gurun begitu. Allah sangat mengasihi orang-orang Yahudi, orang-orang pilihannya. Apalagi kita ini yang dicantum grafted into them begitu, pada mereka. Karena mereka juga, karena ketegaran hati mereka, kita juga boleh keselamatan. Jadi bukan tujuan untuk kita menyombongkan diri kita, maka kamilah yang pilihan Tuhan itu tidak. Janji Tuhan tetap janji Tuhan, tidak merubah siapa mereka. Tapi kalau Tuhan sudah begitu sangat strict, disiplin dengan mereka, apalagi kita ini yang orang luar kata orang itu kan, yang dicangkup bersama dengan mereka itu, yang turut mendapat itu perjanjian itu. Apalagi kita senang-senang saja kan untuk balik keluar daripada pokok yang bersama dengan orang Israel pada waktu itu. Ya orang sekarang, itu perjanjian juga kita menghadapi, tapi bukan untuk kita meremehkan siapa mereka di hadapan Tuhan. Baik. Padang gurun itu gambaran hidup manusia belum beres. Nah lagi kalau orang mau buat Penggonyo itu, kalau satu Penggonyo itu banyak construction kan, banyak gunung, kalau boleh kasih rata semua. Dan kita pun mau juga itu. Kalau ada perjalanan lurus. Tapi orang cakap lurus tak boleh, nanti mengantuk. Tetapi dalam pengertian rohani, lurus itulah yang terbaik. Lurus itu lurus kepada Tuhan.
takkan sesat. Oke. Jadi kita sangat-sangat memerlukan bimbingan Tuhan. Oke, sangat-sangat memerlukan. Bagaimana? Oke. Clue yang Yohanes sebut di sana, bertobatlah. Bertobatlah. Jadi itu pengertian daripada sabda Alkitab. Kita kan pertobatan itu bermaksud berpaling kepada Tuhan untuk kembali percaya dan ketaatan pribadi. Jadi bukan hanya satu kali terima Tuhan begitu itu saja. Itu bukan pertobatan dia di sana. Dia tidak berhenti maksudnya. Okay? Dia tidak berhenti di sana karena ketaatan pribadi harus dibentuk. Nah, itu yang missing ketika Yohanes menyatakan itu bertobatlah. Dia tidak kata kepada bangsa pagan sebenarnya. Dia sedang berseru kepada orang-orang Yerusalem, Yudea, orang-orang pilihan Allah sendiri. Kan? Mereka ini tahu siapa Allah itu, tapi macam di sini saja. Di sini dia tidak ada. Okay? Sudah macam hanyut sudah menjadi ritual. Jadi seperti gurun itu yang kering, yang berlepak berjurang-jurang, yang tajam. Okay? Hati sudah dihitam, kata tu ada tu drama tu lah. Okay? Hati sudah hitam begitu. Kalau kita katakan pengertian sekarang sudah hitam. Nampak di luar sangat hebat, tetapi ketika Allah meneliti hati hitam, tidak seperti dia kehendaki. Tidak percaya sebenarnya. Itu sekaligus adalah membelakangi pimpinan atau membelakangi ajaran Tuhan. Okay? Dia sudah memanggil hai anakku, tapi kita membelakangi tuntunan ataupun pembentukan ajaran daripada Bapa. Jadi itu maksudnya tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan pribadi. Okay? Jangan dulu sebut di luar-luar dulu kehebatan pelayanan. Kalau di dalam belum settle masih seperti gurun itu yang penuh dengan, kalau di gurun itu ada banyak ular beludak itu yang disebut kepada orang Farisi itu. Banyak tipu muslihat. Okay? Hati kita ini, kita orang itu kalau ada kabut yang paling besar, hati kita yang paling besar kabut ya. Banyak closet ya, banyak safe part yang tidak kita bukakan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu. Tetapi sebagai seorang bapak, dia hanya tunggu kita untuk membuka dia, benarkan dia untuk masuk campur dalam closet rahasia-rahasia hidden parts dalam hati kita.
dan perbaharuilah hatimu dan rohmu dalam pertobatan. Dalam kita bertobat itu, hati dan roh kita akan diperbaharui. Oke, jadi dia tidak diam ketuhanan itu pertobatan itu terus berkembang di dalam diri kita. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi maksudnya orang di Yerusalem yang datang mendengar semuanya, yang keadaan, situasi, atmosfer rohani pada waktu yang digambarkan bagi bangsa pada waktu dalam konteks itu adalah mati. Oke, rohani mereka mati. Oke, pasal disentuh. Dan Allah yang hidup inginkan mereka ini untuk hidup. Dia tidak mau kita mati. Oke. Ya. Yang kedua, diperintah oleh Kristus kepada gerejanya, umat kepada gereja atau umat ataupun orang Kristen. Diperintah oleh Kristus. Ini dalam perjanjian baru. Kristus, ya, yaitu Yesus sendiri. Karena di dalam Wahyu, siapa dia? Dia adalah lamb itu, anak domba itu. Dan dia berhak ke atas gereja, atas setiap orang yang dia mati di kayu salib, dia tebus itu. Dia yang memerintahkan ini. Wahyu 2 ayat 5, dia ada sentuh. Dia bukan dia menegur gereja dia. Wahyu itu dia berbicara kepada orang percaya sebenarnya. Kalau dengan wahyu itu dia memberikan barang kepada orang percaya. Dia disebut kaki dia. Kalau kamu tidak berubah, kalau kamu tidak bertobat dan kembali kepada yang harus sepatut kamu lakukan, Wahyu 2:5 boleh baca pada rumah. Aku akan ambil kaki dia kita. No more saya pakai kamu begitu. Dia tegas di sana kalau Wahyu. Kalau dalam perjanjian baru yang itu ketika dia berjalan di bumi kan, cara dia bercakap lain Pak kalau kita baca kan. Tetapi Wahyu dia tegas. Dia menegaskan. Yang ketiga, membawa keselamatan. 2 Korintus 7:10 boleh buka. 2 Korintus 7:10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Nah, maksudnya ada 2 jenis duka cita. Duka cita dunia dan duka cita yang menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, saya lagi ingat ketika Matius dia 3 kali dengar itu kan, pasti dia sangat sedih. Tapi ketika dia ingat kembali, Yesus memperingatkan dia kan, duka cita dia itu sebenarnya membawa dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau duka cita dunia itu seperti siapa? Yudas. Dia terus bunuh diri. Nah, itu dia lagi. Jadi saya ringkas saja di sana. Yang keempat, bahwa pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Saya panjang sedikit di yang 4 ini. Ya, slide seterusnya. Pertobatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya tulis di sana dianoigo itu di sana. Dalam bahasa Yunani. Dia dalam Lukas 24 dan 45 ini ada dikatakan bagaimana Yesus muncul kepada murid-muridnya kan. Mereka ini yang bersama dengan Yesus sekian lama sehinggalah penyaliban Yesus. Dan apa terjadi kepada mereka? Mereka takut. Mereka lupa sudah apa yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Mereka lupa sebab saking ketakutan mereka, takut dengan Yesus muncul, mereka hantu kata mereka. Belum lagi mengerti. Yesus minta ikan, minta tuh bagi saya makan.
dan mereka lihat ini manusia, ini satu jasad di hadapan mereka. Sehinggalah dan Yesus mengingatkan kepada mereka apa maksud Yesus. Setiap yang sudah dikatakan kepada mereka, yang mereka terima ketika mereka bersama dengan dia, kata tidur satu tempat, kata makan bersama semua itu. Dan ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka, memberi penerangan, buka minda mereka, buka selubung yang menutup hati dan pikiran mereka, dibukakan. Yesus menampakkan diri dia kepada mereka. Bukan secara melihat, tapi lebih daripada itu, menampakkan siapa dia dalam hati mereka kepada mereka. Dan lewat selepas itu mereka ready. Dan kita tahu apa terjadi? Pentecost, pencurahan Roh Kudus. Harus mula daripada gurun itu tadi yang tajam-tajam jurang semua itu harus settle. Then you are ready dengan satu pencerahan. You are ready untuk menerima dari atas. Kalau masih ada kotor-kotor itu, tak boleh. Itu adalah rules Tuhan. Dia adalah kudus. Benar dia penuh belas kasihan, tetapi dia adalah kudus dan dia juga adalah adil. Itu sisi sifat-sifat yang salah satu yang boleh kita pelajari. Itu tidak mengubah siapa dia. Kita yang harus berubah untuk tepat seperti yang dia mau. Then you are ready, begitu. Then you are siap untuk dipakai. Ibrani 11 hingga 6, seterusnya iman dan pertobatan berjalan sama. Bagaimana mungkin orang itu bertobat kalau dia tidak ada punya iman, dia tidak pernah dengar mengenai Tuhan. Kalau tidak ada satu untuk dia step di sana, untuk dia percaya, percaya. Ingat itu yang Gladiatus Panglima itu yang minta doakan untuk hamba ada, kan? Dan Yesus katakan ini iman yang tak pernah saya nampak di seluruh Israel. Jadi kemana apa yang dipegang oleh orang Israel percaya? Apa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Nah, di sana ada Allah lihat, Yesus lihat, ini orang bukan orang Yahudi, tapi dia punya iman hebat. Dalam firman Tuhan boleh kita tengok banyak pribadi karena iman dia Tuhan lihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Kalau pertobatan tapi tak percaya, maksudnya tentang itu lain sudah itu. Tapi iman dan pertobatan harus bersama, berganding, memberi, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Slide seterusnya. Dan pertobatan itu menghasilkan takut akan Allah. Ya itulah harus diiman itu tadi. Nah, iman itu kalau tidak mengenal siapa Dia, terus hari demi hari tambah cinta Yesus kata lagu itu kan, tambah hari tapi kita hari ini lain kali jumpa minggu depan begitu. We do God like that. Kita buat Tuhan begitu. Bila saya penuh Tuhan, ATM mesin kan kita anggap dia sebagai ATM mesin. Ya, poin yang kelima, pertobatan menghasilkan takut akan Allah. Karena kalau dia bertobat satu kali saja tapi dia berbalik, maksud dia tidak takut kepada Allah. Kalau masih berkompromi, maksud itu tidak takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan itu dia grows, dia berkembang dalam diri kita. Ada maksud Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang
waktu aku tidak hadir. Sering kalau selalu sebut, saya pun selalu sebut juga, kita harus takut kepada Tuhan. Bukan takut seperti anak takut dipukul oleh itu, tapi takut ini lain. Takut ini bukan takut seperti dunia itu yang bila dia sudah gagah, bila anak itu sudah besar, lebih kuat daripada bapaknya, contohlah, dia tak takut sudah. Dia boleh kata orang itu pedih dia apa kata, bukan yang begitu. Takut ini, yang tadi itu, yang takut ini, ada takluk dan penyerahan. Ada saya sebut minggu-minggu yang lalu. Ada takluk dan penyerahan. Dia takluk kepada kuasa pimpinan, dia takluk kepada pembentukan Tuhan itu. Kenapa dia takluk, dia menyerah, dia tak lawan. Sebab kalau kita sejarah ini kan banyak negara yang kalau dia sudah dijajah, itu penjajah sudah keluar, dia satu lagi kingdom ataupun satu lagi kerajaan atas, dia boleh nampak takluk tapi dia tak menyerah. Dia boleh rebel di belakang itu. Jadi takluk dan penyerahan ini harus dia go together. Kenapa? Karena kita sangat memerlukan perubahan karakter. Untuk kita diubah karakter kita, untuk kita dapat meneladani Kristus itu sendiri, Yesus itu sendiri, kita kena takluk dan serah. Takluk dan serah. Hati yang hitam, hati yang banyak klosot, banyak putih-putih kecil itu harus takluk, serah pada Tuhan agar dia ubah. We work together dengan dia untuk ubah karakter kita untuk meneladani Kristus. Itu dia takut. Maksud takut di sana. Jadi supaya dia dapat dipakai, diubah, dibentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi lahir rasa hormat. Dalam takut itu ada rasa hormat terhadap kuasa, keputusan dan pembalasan yang adil dari Allah. Pada figure. Jadi rasa takut itu untuk tidak berbuat dosa terhadap dia, supaya kita tahu ada akibatnya, pro and con-nya gitu. Itulah tadi harus ada iman, itu harus bertumbuh. Itu maksudnya mulai matang, mulai mau menerima, mulai mau akur, mulai mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Jadi takut dia, jadi kita harap penerangan saya ini boleh beri maksud takut akan dia itu, bukan takut karena dia politik, tapi takut sehingga itu membentuk diri yang sepatutnya yang Tuhan kehendaki dalam kita, bukan bersifat membinasakan, melainkan ketakutan yang mengendalikan dan memulihkan. Bukan penuduhan. Itu senjata iblis. Dia suka main tuduh, dituduh. Tetapi Allah bila dia tegur, dia mau kita berubah. Dia mau kita berada dalam kendali pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka kita turun pemulihan, maka kita akan harapkan lebih tuntunan dan berkat Allah dan hidup dekat dengan Dia. Itu saja syaratnya. Itu yang dia mau. Sebab itu dikatakan dia menginginkan penyembah yang benar, kepada kesucian moral dan kepada hidup dan keselamatan. Itu dia punya definisi lah, pengertian. Jadi harap itu dapat kita tangkap. Jadi kamu balik, kamu mulai renungkan itulah. Renungkan itu mana maksud Tuhan. Aku tak mengerti apa yang cakap ini tadi. Tapi balik rumah Tuhan, ajarlah aku apa yang kau maksudkan. Takut akan engkau. Kau bapa, aku anak. Di mana posisi saya sebagai seorang anak yang engkau kehendaki. Jadi kesimpulannya,
Okay. Lukas 3 ayat 5 ada diterangkan perkataan yang lebih lanjut lagi. Lukas 3 ayat 5, setiap lembah akan ditimbun. Ini kondisi padang gurun yang dimaksudkan. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan jadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saya kasih bold itu. Timbun, rata, diluruskan, diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Maksudnya bila itu sudah kita serah kepada Tuhan, Dia lakukan apapun construction yang Dia harus lakukan dalam diri kita. Ketika kita rela untuk berada di dalam tangan Dia. Dan bukan saja kita yang akan diselamatkan, karena pertobatan itu juga yang kita ada poin tersebut, itu berarti keselamatan untuk kita, tetapi supaya semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi di sanalah kehendak Tuhan bagi kita menjadi terang dan garam buat